Preman itu tiap hari datang ke pasar untuk minta uang keamanan. Siapapun yang berani bilang tidak, akan dipersulit hingga tak bisa jualan. Para pedagang pun takut padanya. Hanya bisa patuh dan menyerahkan uang. Hari itu dia kembali ke lapas si Bibi seperti biasa. Si Bibi langsung mengeluarkan uang dengan sigap, tapi tak disangka, preman itu malah menolak. Bahkan menyerahkan semua uang keamanan yang dikumpulkannya pada si Bibi. Dia bilang itu adalah hak milik si Bibi. Ternyata 6 tahun lalu, si Bibi pernah menyelamatkan seorang pria muda dalam kondisi koma. Meski semua orang melarang, dia tetap merawat pria itu seperti anak sendiri. Preman yang tahu kisah ini merasa sangat kagum. Makanya dia datang memberikan uang sebagai penghargaan. Lalu dia memperingatkan semua pedagang. Siapapun yang berani minta uang dari si Bibi lagi, berarti cari masalah dengannya. Para pedagang pun serentak mengangguk setuju. Si Bibi menyaksikan semua itu dengan mata berkaca-kaca. Tak menyangka preman yang biasanya kasar, ternyata punya sisi yang begitu mulia. Berbeda dengan keempat anak kandungnya sendiri. Saat suaminya meninggal, mereka malah ribut rebutan warisan. Semua barang berharga di rumah habis dibawa kabur. Bahkan mereka memaksa si Bibi menyerahkan uang pensiunnya. Melihat anak-anak yang dibesarkannya dengan susah payah bersikap seperti itu, si Bibi pun merasa hidupnya tak ada artinya lagi. Dia pun berjalan ke sebuah pohon bengkok, berniat mengakhiri hidupnya di sana. Tapi tiba-tiba dia mendengar suara lirih minta tolong. Dia mencari asal suara, dan menemukan seorang pemuda basah kuyup hampir tak bernyawa. Niat bunuh dirinya pun langsung hilang. Dia segera membawa pemuda itu ke rumah sakit. Meski berhasil diselamatkan, kerusakan otak membuat pria itu jadi koma total. Dokter menyarankan untuk menyerah, tapi si Bibi tak tega meninggalkannya. Dia membawanya pulang, dan merawatnya seperti anak sendiri. 6 tahun berlalu, dia bangun pagi buta jualan sayur demi beli obat. Uang tabungannya habis, tapi pria itu belum juga sadar. Semua orang menyuruhnya berhenti, tapi dia tetap yakin keajaiban akan datang. Sementara itu, keempat anaknya mendengar rumah warisan akan digusur, dan kompensasinya mencapai 10 juta yuan. Mereka girang bukan main, tapi ada syarat. Sertifikat tanah harus diserahkan dalam 1 hari. Mereka lalu menyusun rencana nekat. Di sisi lain, adik si Bibi datang berkunjung bersama keluarga kecilnya. Dia merasa kasihan melihat kakaknya begitu menderita, lalu mencoba membujuk agar menyerah merawat pria koma itu. Namun si Bibi tetap teguh. Dia bersumpah tak akan menyerah. Melihat itu, sang adik akhirnya menyerah, lalu menyerahkan tabungan 200.000 yuan untuk biaya pengobatan pria itu. Yang mereka tidak tahu, pria yang sedang koma itu adalah orang terkaya di dunia. Karena satu kecelakaan, dia hilang dan hanyut hingga ke tempat terpencil. Sang istri sudah mencari selama 6 tahun, tapi tak kunjung menemukan jejaknya. Dia bahkan menawarkan hadiah besar bagi siapapun yang bisa menemukannya. Di saat bersamaan, keempat anak si Bibi membawa sekelompok orang menerobos masuk rumah. Mereka langsung merusak barang-barang, dan memaksa ibu mereka menyerahkan sertifikat tanah. Putri tertuanya bahkan menghina si Bibi, menuduhnya makan makanan hewan demi merawat orang asing. Adik si Bibi marah besar, tapi langsung dibentak oleh anak sulung si Bibi, mengatakan dia tidak punya hak ikut campur. Mereka terus menekan ibunya, menuduh dia lebih peduli pria tak dikenal daripada anak sendiri. Hati si Bibi hancur. Seumur hidupnya dia bekerja keras untuk anak-anaknya, namun dibalas dengan tekanan dan penghinaan. Karena ibunya tak mau menyerahkan surat tanah, anak sulung menyuruh orang untuk menggeledahnya, tapi tak ditemukan apa-apa. Dalam kemarahan, dia pun mengalihkan sasaran ke pria koma itu. Dia menampar wajah pria itu berkali-kali, berniat memaksa ibunya menyerah. Tapi mereka semua tidak tahu, jari pria yang selama ini tak bergerak, tiba-tiba mulai bergetar pelan.